Tama mengangguk puas, bagus jika kamu memiliki kesadaran ini. Setelah itu, dia berkata lagi, aku akan pergi dulu, dan setelah Tinaridao datang, kamu bisa membawa Rebecca menemuiku di Shangri-La. Bram membungkuk dan berkata, oke, Tuan Renza, bawahan ini mengerti. Tama mengangguk dan membawa Johan keluar dari kamar tamu. Setelah berjalan keluar dari area kamar tamu, Johan bertanya dengan hormat, Tuan Renza, apa rencanamu selanjutnya? Menggosok kedua tangannya, berjuang untuk waktu yang lama, dia terhuyung-huyung dan berkata, itu. Tuan Renza, ada yang ingin kutanyakan padamu, saya harap Anda tidak keberatan. Tama berkata sambil tersenyum, Johan, kamu dan aku sudah lama saling kenal, apakah kamu masih ragu untuk berbicara denganku seperti ini? Jika ada sesuatu, kau bisa mengatakannya. Johan menggaruk kepalanya, dan berkata dengan wajah serius dan penuh harap Tuan Renza. Dengan kata lain, saya juga ingin berlatih seni bela diri, dan saya selalu menginginkannya, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok untuk masuk Tao. Saat dia mengatakan itu, Johan menghela nafas, dan berkata, saya berpikir untuk meminta Anda menjadi guru saya sebelumnya, tetapi saya tidak dapat memahami betapa saya ini. Selain itu, saya juga sudah tua, dan saya harus belajar dengan sangat lambat. Berani meminta Anda untuk mengajari saya pemula seperti ini yang bahkan belum pernah memulai. Saya melihat bahwa Anda akan mendirikan basis pelatihan kali ini, jadi saya pikir Anda dapat menyetujui saya untuk mengikutinya. Mengenai apakah saya dapat berhasil atau tidak, itu tergantung. Saya membuat keberuntungan saya sendiri. Jika saya tidak memiliki materi ini, maka saya akan menyerah pada ide ini. Tapi jika saya bisa masuk ke pintu ini, saya bisa berbuat lebih banyak untuk Tuan Renza di masa depan. Tama berkata sambil tersenyum, sederhana saja karena kamu ingin masuk seni bela diri. Lalu ikuti mereka untuk belajar Tinaridao dari awal kali ini. RPP yang disiapkan Bram kebetulan diajarkan dari awal, kau bisa mengikutinya untuk belajar darinya. Lagi pula kau adalah orang yang sudah makan rejuvenation pill, dan kebugaran fisikmu berbeda dengan orang biasa. Seharusnya tidak sulit untuk memasuki pintu seni bela diri. Johan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Renza, telah memenuhi permintaan saya. Tama tersenyum dan berkata, jangan lihat usiamu, tidak sulit untuk mengejar ketinggalan. Johan sangat gembira, dan dengan cepat berkata, Tuan Renza, saya akan melakukan yang terbaik. Tama menepuk pundaknya dan berkata, ketika para prajurit dari Front Kataklismik tiba di Jakarta, pelatihan tertutup akan secara resmi dimulai. Saat itu, selain berlatih seni bela diri bersama mereka, kau harus menjaga rahasia dan perbekalan dengan baik di sini. Jika kau memiliki sesuatu, kau dapat bertanya kepada Devano. Johan teringat sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Renza, Tuan Devano juga ingin berlatih seni bela diri, apakah Anda ingin dia bergabung kali ini? Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Devano juga tertarik pada seni bela diri? Johan berkata dengan serius, Tuan Renza, Tuan Devano, dan saya berada di gunung dan melihat Anda membunuh 8 raja surgawi dengan mata kepala sendiri. Saya merasa saya tidak mudah, jadi ini pasti bukan materi, jadi saya tidak berani menyebutkannya kepada Anda. Tama berkata sambil tersenyum, oke, begitu, kamu bisa menanyakannya nanti. Jika dia benar-benar ingin belajar, dia bisa melakukannya. Kau tidak perlu meminta petunjuk lagi dariku, datang saja ke sini. Baik, Johan berkata dengan penuh semangat, jika Tuan Devano tahu, dia akan bangun sambil tertawa dari mimpinya. Saya akan segera memberitahunya. Tama, Johan, jangan lupa beritahu dia dengan jelas bahwa kamu bertanya kepadanya tentang masalah ini. Dia juga orang yang teliti. Selama kau langsung ke intinya,
dia akan mengingat kebaikanmu." Johan tertawa dan berkata, "Terima kasih, Tuan Renza, telah mengingatkan saya. Kemudian saya akan mendorong perahu di sepanjang jalan dan mendapatkan bantuan darinya." Tama sedikit tersenyum dan berkata, "Katakan padanya, aku pergi dulu." Johan buru-buru berkata, "Jangan terburu-buru, Tuan Renza, saya akan membawamu keluar dulu." Johan mengirim Tama jauh-jauh dan setelah Tama masuk ke mobil dan pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Devano dengan tidak sabar. Saat ini, Devano masih berada di Shangri-La. Ketika dia menerima telepon dari Johan, dia dengan santai berkata, "Johan, ada yang bisa kubantu?" "Mengapa kau menelepon?" Devano tersenyum dan menggoda. "Bukankah kau membantu tuan muda untuk merenovasi hotel baru-baru ini? Maksudku adalah, apakah ada sesuatu di pihakmu yang membutuhkan bantuanku? Aku akan menanggapi dan mendukungmu kapan saja." Johan berkata dengan misterius, "Aku benar-benar membutuhkanmu untuk membayar satu hal. Sangat mudah untuk membayar tenaga kerja." Devano segera berkata, "Bawahanku siap membantumu." Johan tersenyum dan berkata, "Aku tidak membutuhkan bawahanmu, aku membutuhkanmu untuk melakukan pekerjaan." "Aku?" Devano bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ada yang perlu kulakukan?" Johan terkikik, dia berkata dengan serius, "Aku ingin kamu meluangkan waktu untuk datang." Devano menjadi bingung dan berkata, "Sekarang, ada apa? Katakan saja langsung padaku." Johan terbatuk 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu bisa duduk diam dan menopang dirimu sendiri, jangan terlalu bersemangat sampai pinggangmu turun sebentar." Melihat Johan sedang mempermainkan, Devano menggoda, "Oke, Johan, aku belum mengenalmu. Kau harus bebas bermain simbal denganku. Aku sudah mencalonkan diri untuk 4, dan kamu juga." "Tidak," Johan berkata dengan sedih, "kita berdua adalah teman dekat. Apakah menurutmu aku bisa mengalahkanmu dengan santai seperti itu?" Saat dia berbicara, dia buru-buru berkata lagi, "Oke, aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Jujur saja, kamu pasti tahu bahwa Master Renza baru-baru ini merombak pemandian air panas Camp Elsa. Kamu tahu kenapa Master mengubah tempat ini?" Devano berkata, "Aku tahu, Tuan Muda ingin melatih sekelompok ahli bela diri di sana." "Apa hubungannya ini dengan kita berdua?" "Aku mengatakan bahwa kita berdua ingin berlatih seni bela diri dan memohon padanya untuk memberi kita kesempatan." Mendengar ini, Devano bertanya dengan penuh semangat, "Apa katamu, Tuan Muda?" Johan berkata sambil tersenyum, "Lihat dirimu. Sudah kubilang bahwa kita berdua akan menjadi teman sekelas bersama. Apakah kamu tidak mengerti maksudku?" Devano berseru dengan bersemangat, "Tuan, dia setuju?" "Itu harus." Johan berkata dengan riang. Tuan Renza berkata bahwa pelatihan ini merupakan pengajaran yang sistematis sejak awal. Tidak satu pun dari kita yang masuk sekolah seni bela diri. Kali ini kita hanya memiliki kesempatan untuk belajar dari awal. "Benarkah?" Suara Devano sangat gembira, dan dia berkata dengan tidak jelas, "Johan, oh tidak. Saudaraku yang baik, kali ini kamu benar-benar membantu kakakmu dan aku mendapatkan keinginanku." Sebelum hari ini, meskipun Devano dan Johan memiliki hubungan yang baik, keduanya masih memiliki jarak tertentu dalam status sebenarnya dari orang-orang. Devano awalnya adalah juru bicara keluarga Renza di Jakarta, dan Johan hanyalah seorang gangster akar rumput saat itu. Jadi lingkaran Devano jauh lebih tinggi daripada lingkaran Johan sejak awal. Selain itu, Devano adalah bawahan Tama sendiri, dan Johan adalah adik laki-laki yang ditaklukkan oleh Tama di tengah jalan. Tetapi dari sudut pandang ini, Devano memiliki status yang lebih tinggi daripada Johan. Johan sendiri mengetahui hal ini dengan baik. Jadi meskipun dia jauh lebih tua dari Devano, ketika dia melihat Devano, dia tetap harus memanggilnya Tuan Devano dengan hormat.
dan saudara laki-laki Devano benar-benar menyentuh hati Johan, membuatnya merasa nyaman di mana-mana dan suasana hatinya jauh lebih santai. Namun, dia tidak pergi begitu saja karena Devano, tetapi berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku mengatakannya? Kita berdua adalah teman dekat, mengapa kamu begitu sopan padaku? Beberapa hari ini cepat dan atur hal-hal di Shangri-La. Kau mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama ketika kelas dimulai di sini." "Tidak masalah," Devano berkata tanpa ragu, "aku akan membuat pengaturan secepat mungkin." Selesai, dia bertanya dengan sedikit cemas, "Saudaraku, menurutmu apakah kita bisa masuk sekolah seni bela diri dengan kondisi dan usia kita? Aku dengar tidak mudah untuk memulai seni bela diri, dan tidak sembarang orang bisa melakukannya." "Ya, sebagian besar orang tidak dapat menemukan di mana dan Tian berada setelah berlatih seumur hidup." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.